Oke, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ada di ujung acara. Namun sebelum kita tutup ataupun kita akhiri acara pada hari ini, kita akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab oleh Bapak Ibu yang ada di Balai Desa Tegalsari hari ini. Monggo untuk Bapak dan Ibu. Oh, Ibu dulu ya. Oke, Ibu diperkenalkan dulu siapa namanya, dari mana, dan mau bertanya kepada siapa atau semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di ruangan ini, perkenalkan nama saya Estika Muzawaroh dari Desa Karangmulyo. Mau menanyakan, saya seorang kader Bapak Ibu, mau menanyakan masalah stunting, terutama stunting yang menjadi permasalahan hari-hari ini. Itu stunting itu saumpama ini pertumbuhannya saja yang kurang, tapi perkembangannya bagus. Itu tadi ada itu yang balita yang ada di wilayah saya, itu apa kategori dikatakan stunting, padahal anak itu juga cerdas, terus makannya juga banyak, juga bergizi, cuma pertumbuhannya saja Bapak Ibu itu katanya masuk di stunting. Gimana? Monggo. Oh iya, Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Zahro. Ibu Zahro, mau langsung dijawab saja ya Bapak ya. Oke, jadi sudah ada makanan yang bergizi, tapi tumbuh kembangnya anaknya itu memang demikian sehingga digolongkan stunting, Bapak. Baik, terima kasih. Ibu siapa lupa tadi? Bu Zahro. Bu Zahro, oke. Atur nuwun Ibu. Terima kasih gini, Ibu Zahro. Ciri khas stunting secara fisik pendek, ya. Tetapi tidak semua anak pendek dikatakan stunting, begitu. Ada ciri khas lain atau indikator lain, yaitu dari sisi perkembangan otaknya, ya. Oleh karena itu memang saat ini WHO hanya ciri khasnya adalah panjang badannya. Jadi ketika lahir panjang badannya itu minimal 48 cm. Kalau kurang dari itu diindikasikan. Belum kita lakukan, belum kita istilahnya kita katakan stunting belum, tapi terindikasi dulu, ya. Indikasi dulu stunting kurang dari 48. Nanti ketika dia sudah mulai 1 bulan, 1 tahun dan sebagainya, itu dilihat perkembangan otaknya. Nah itu akan kelihatan nanti ketika dia sudah mulai bergaul dengan teman-temannya atau ketika dia sudah mulai sekolah. Nah ketika sekolah dia akan lambat menerima pelajaran dari gurunya, kemudian dia tuh agak error itu sudah berarti kondisi stunting. Tapi kan ibu tadi, kalau dia itu cerdas itu berarti bukan stunting, ya. Ya, terima kasih Ibu Zahro. Terima kasih Bapak. Ya, tepuk tangan buat Ibu Zahro. Selanjutnya, monggo Bapak perkenalkan dari mana asalnya dan bagaimana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Wahibul Mustafa dari Tegalsari sendiri, dan alhamdulillah tanpa rasa hormat nak disebut nih satu persatu nggak mungkin akan selesai pada detik ini. Tanpa mengurangi rasa hormat yang mulia semuanya kami hormati. Kami ingin menanyakan khusus untuk Pak Anas Tahir, ya. Masalah stunting ini semuanya kan berkaitan dengan program sekaligus anggaran. Nah, iki tak belo sampean Mbak, kader-kader PKK tak belo, tak jalukne anggaran. Nah, apakah dari pusat, karena dari kementerian daerah, dari kementerian apalagi Bu Hani tersebut akan launching sebuah program khusus untuk kader. Nah, apakah ada anggaran yang ditujukan untuk para kader-kader sehingga para kader-kader ini untuk menambah semangat, terutama Pak Kades? Karena apa? Kebetulan kami dari kader Gerakan Pemuda Ansor, kami sering keliling dari desa ke desa, pelosok ke pelosok se-Banyuwangi. Ini sering bahwa di
di usia, bahkan bukan di usia dini, kalau pesantren rata-rata di lanjut usia ini baru menikah. Nah, andaikan ini ada anggaran sehingga kami dan para kader ini ada anggaran dari pemerintah pusat, alhamdulillah, sehingga bisa bekerja sesuai yang di gadang-gadang oleh ibu yang ada di kabupaten. Iya, Itu sebenarnya iya. bukan itu, tapi cuma ini yang kami tanyakan karena waktu sudah sore. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustafa. Ini langsung ini ke Bapak Anas Thohir. Monggo Bapak. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Selama ini memang sering disalahpahami posisi DPR dan pemerintah. Masyarakat sering menganggap DPR itu pemerintah, padahal dua lembaga yang berbeda. DPR itu posisinya sebagai pengawas pemerintah dalam melaksanakan program-program kenegaraan. Itu semuanya dilakukan oleh pemerintah. Lah tugas DPR apa? Sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu tugas parlemen adalah tugas budgeting, tugas penganggaran. Seperti tahun 2022 misalnya, DPR bersama pemerintah menyetujui anggaran 2.750 triliun. Nah, ini memang yang dibahas besarannya antara DPR dengan pemerintah. 2.750 triliun itu dibagi kepada siapa saja? Kepada Menteri Agama, Menteri ini, Menteri itu, termasuk lembaga-lembaga non kementerian seperti BKKBN, BPOM, Perpustakaan Nasional dan banyak lagi. DPR tidak boleh ikut campur dalam penggunaan anggaran pemerintah. Jadi selama ini memang banyak toh anggota DPR yang bilang saya bangun jalan, saya bangun masjid, saya kasih madrasah. Sebenarnya tidak seperti itu. DPR kapasitasnya cuma mengusulkan kepada pemerintah supaya si A, si B bisa diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran. Tapi mendorong untuk mendapatkan anggaran. Tapi DPR sama sekali tidak berhak untuk mengeksekusi program. Itu salah, nanti DPR bisa masuk penjara. Termasuk soal-soal yang berkaitan dengan program stunting. DPR sudah rembuk bersama BKKBN dalam rapat kerja, dalam rapat koordinasi ini itu, lalu diputuskan, oh BKKBN perlu anggaran 3,9 triliun. Berhenti sampai sini. DPR uang itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Selanjutnya BKKBN lah yang akan melaksanakan dan menggunakan uang 2,9 triliun ini, bukan DPR. Jadi nanti secara teknis kalau bicara soal program, bicara launching segala macam, mungkin Pak Putut bisa melanjutkan. Terima kasih. Iya, terima kasih tepuk tangan Bapak Anas. Monggo Bapak Putut untuk tambahannya. Baik, non sewu ya, terima kasih Pak Haji Anas. Pak Sinten Bapak? Pak Mustafa. Pak Mustafa ya. Jadi tadi kan mekanisme ya tata kerja pemerintahan antara legislatif dan eksekutif. Kalau DPR itu disebut legislatif, kalau pemerintah disebut eksekutif, eksekutif. Nah, tadi cerita singkat aja, setelah disetujui diketok palu tok oleh DPR bahwa anggaran BKKBN sekian, itu langsung dibagi ke seluruh Indonesia. Ya, di provinsi termasuk juga di kabupaten kota dan juga di desa. Nah, terkait tadi ini langsung saja ya, terkait tadi dengan anggaran untuk kader, itu nyantolnya adalah di dinas kabupaten kota Pak. Ada namanya dana DAK, dana alokasi khusus. Itu nyantol di sana Pak. Pembagiannya ya untuk apa? Ini teknis, nanti Ibu Kepala Kadis yang akan menjelaskan. Termasuk adalah untuk TPPS, untuk Satgas dan untuk TPK, itu juga di sana diatur di dalam anggaran tersebut. Di provinsi juga ada untuk dana Satgas, ya Satgas, termasuk TPPS tadi operasional tadi di provinsi. Nah, barangkali mungkin Ibu bisa Bu Eni ya, barangkali bisa menjelaskan bagaimana tentang kader tadi ya, termasuk dana DAK operasional Bu, BOKB dan sebagainya tuh.
Monggo Ibu. Iya, terima kasih Bapak Putut. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Putut. Ini langsung dengan Ibu Heni, mungkin mau menambahkan Bu, bagaimana teknisnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini kader-kadernya menunggu ini Bu. Ya, sepertinya tanpa saya jelaskan sudah paham mereka menerima apa kan. Iya. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada keterlambatan pencairan. Yang pertama terkait pulsa. Jadi teman-teman kader itu TPK tentunya, Iya. tim pendamping keluarga itu mendapatkan pulsa 100.000 setiap bulan Mbak. Oh iya. Ya, iya. jadi itu. Tapi mohon maaf, memang kemarin ada Perpres 33 yang mengharuskan kami ada merevisi sedikit terkait dengan konsideran biar kita selamat semua Mbak. Oh, Jadi mohon maaf. Jadi meskipun dana itu bukan untuk kami, tapi kami tetap administrasi kami harus benar biar kita podo penae. Jadi memang mohon maaf kalau mungkin pulsa belum cair dan ada pendampingan memang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. 10.000 ya Bu Hani per satu kali kedatangan untuk pendampingan. Kalau misalkan dari dihitung mulai catin sampai dengan bayi lahir itu ada 12 kali pendampingan. Jadi 120.000, sangat sedikit, itu pun dibagi bertiga. Dan Iya, kami iya. kemarin alhamdulillah kami mendapat angin segar, semoga bisa terwujud. Kita juga Amin. belum Apa tahu itu? nanti untuk APBD kami pengen mensupport menambah Ada untuk tambahan kader-kader. nih Bu Kader. Terima Tepuk kasih. tangan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, tidak terasa ya Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, waktu berjalan terasa sangat cepat hingga kita harus mengakhiri acara kita pada hari ini. Jadi dalam rangka menurunkan angka stunting sehingga nantinya bisa mencapai generasi yang berkualitas, kita itu harus berkolaborasi dan beraksi bersama. Jadi tidak hanya serta-merta mengandalkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dari diri kita sendiri juga harus melaksanakan itu. Minimal kalau sudah kita tahu ilmunya juga bisa menginformasikan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.